Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, kelas 9, saya Pak Bangun akan memberikan sebuah kisi-kisi atau latihan soal, pembahasan latihan soal tentang persiapan PTS genap kelas 9 tahun 2021. Oke, langsung aja kita bahas. Jangan lupa anak-anak semuanya untuk subscribe channel Pak Bangun, yaitu channel Gubuk IPA ya. Kita tolong di subscribe supaya nanti Pak Bangun lebih semangat untuk membuat pembahasan soal-soal. Oke, kita mulai. Nomor 1, benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut lemah ya. Jadi anak-anak semua harus tahu arti dari pilihan di bawah ini ya. Ini diminta adalah yang lemah. Oke, untuk yang D, ferromagnetik, itu artinya adalah yang ditarik kuat. Oke, kemudian diamagnetik ini tidak dapat ditarik ya, tidak dapat. Kemudian yang paramagnetik ini yang ditarik oleh lemah. Nah, jadi ketemu nomor 1 adalah yang paramagnetik. Oke, gitu ya. Kalau neomagnetik ini tidak masuk, tidak ada. Kemudian lanjut nomor yang kedua. Ini masih mudah. Contoh dari benda diamagnetik. Ya, tadi udah kita pelajari kalau diamagnetik ini adalah ya benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita cari di sini. Pilihannya ini ada nikel. Nikel ini bisa ditarik oleh magnet ya, termasuk ferromagnetik. Seng. Seng ini juga bisa ditarik oleh magnet. Besi sangat kuat sekali ya ditarik oleh magnet. Nah, sehingga aluminium ini nggak bisa. Berarti dia termasuk diamagnetik ya anak ini. Jadi diamagnetik contohnya adalah di sini adalah aluminium. Oke, kita lanjutkan nomor yang ketiga. Pernyataan yang benar tentang sifat-sifat kutub magnet ya, sifat-sifat dari kutub magnet. Nih, kita lihat yang jawaban A dulu. Kutub senama magnet akan tarik-menarik. Kutub senama berarti kalau ada kutub utara ketemu kutub utara, utara bertemu utara. Nah, ini harusnya tolak menolak ya. Nah, ini harusnya berjauhan kalau utara ketemu utara. Berarti A salah ya. Yang B, kutub senama magnet akan tolak menolak. Nah, ini benar ya anak-anak. Kalau senama atau saman didekatkan, dia pasti tolak menolak. Oke, yang bawah lagi, yang C, kutub tidak senama, berarti ada utara ketemu dengan selatan, ini pastinya akan tarik menarik, betul. Nah, sehingga untuk yang jawaban C ini salah ya. Ini berbunyi tolak menolak, salah. Kemudian yang D, kutub selatan magnet dapat menarik semua logam. Nah, pernyataan ini salah karena logam itu tidak semuanya bisa ditarik oleh magnet. Tidak semuanya. Ya, berarti ini salah. Oke. Lanjut lagi nomor yang keempat. Berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah magnet. Kecuali ya, jadi ada kata-kata kecuali. Oke, kita cek. Yang A, jika didekatkan magnet utama. Ini pasti terbentuk magnet ya kalau didekatkan. Jadi ini benar. Kita cari yang kecuali, yang salah. Jika dialiri arus listrik. Ini menggunakan elektromagnetik kayak kemarin anak-anak semuanya ketika membuat magnet dengan baterai ya. Ini bisa digosokkan. Nah, ini juga bisa digosokkan.
yang D dialiri arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu maksudnya arus dari PLN. Jadi dikasih arus dari PLN atau dari rumah kita, itu sangat besar sekali arusnya, bisa strom ya, sehingga jawabannya adalah yang D yang benar ya anak, karena ini tidak bisa dipakai untuk membuat magnet, dialiri arus bolak-balik nggak bisa. Nah itu. Kita lanjut lagi. Berikutnya, gambar di bawah ini adalah salah satu cara membuat magnet dengan mengaliri arus listrik secara searah yang dililitkan pada batang baja peki. Jadi anak-anak, ini adalah pembuatan magnet dengan elektromagnetik. Setelah terbentuk magnet, peki didekatkan dengan besi KL sehingga menjadi magnet. Maka kutub magnet yang benar adalah, jadi mencari kutub yang benar. Oke anak-anak, kita akan mempelajari ini. Ini ada sebuah pembuatan magnet dengan elektromagnetik. Kita akan menentukan kutub di P dan Q itu kutub apa. Caranya adalah lihat arah arusnya. Baterainya di sini kutub plus dan kutub min. Yang plus yang panjang, yang kutub negatif yang pendek. Arus listrik itu mengalir dari kutub plus menuju min. Berarti arahnya ke sini, ke kanan ya. Karena kemudian ini lewat belakang, lalu ke depan, lalu di sini turun ke bawah gini. Sini, jadi dililitannya ke bawah, kemudian muter lagi, ketemu di sini lagi, terus ketemu di negatif. Dia berputar seperti itu. Nah, cara menentukannya, kalau tandanya ke bawah yang kita lihat di kumparan ini ke bawah, maka kita menggunakan kaidah tangan kanan kita. Kita kepalkan tangan kanan, nanti akan ketemu jempol kita itu di Q. Ya, kemudian 4 jari itu akan menuju ke bawah karena ini arahnya ke bawah. Ya, 4 jari kita arahkan ke bawah, maka jempol kita ada di Q, dan yang P adalah yang bukan jempolnya ya, yang bawah. Sehingga Q untuk jempol itu disebut dengan kutub utara. Maka yang P adalah kutub selatan. Gitu. Kemudian ini jadi magnet, lalu didekatkan dengan ini. Ada apa ini? Logam lagi ya. Ini ada logam lagi. Kita dekatkan ya. Ini kan tadi udah jadi magnet. Ini selatan, ini utara. Nah, kita dekatkan dengan besi, maka K-nya akan jadi kutub selatan. Jadi selalu tidak senama kalau didekatkan dengan logam. Utara, kemudian K-nya jadi selatan, maka L-nya pasti utara. Nah, kita akan mendapatkan jawabannya. K adalah kutub selatan dan L adalah kutub utara. Nah, ini ya, ketemu anak-anak ya. Ini K kutub selatan dan L adalah kutub utara gitu. Oke, lanjut lagi. Bagian dari magnet yang mempunyai gaya tarik terbesar, yang punya gaya tarik terbesar. Kita cek di tengah magnet, bukan. Semua bagian juga bukan. Yang benar adalah ada di ya ujung kutub-kutubnya, baik kutub utara maupun kutub selatan. Yang D ini hanya kutub utara saja, tidak muncul kutub selatan, berarti bukan ya. Nah, oke, ketemu. Kemudian lanjut lagi anak-anak, semangat ya. Sifat kemagnetan suatu logam dapat dihilangkan dengan cara berikut, kecuali. Nah, ada kata kecuali. Oke. Ini opsinya harus ke bawah ya. Pertama dipanaskan, didinginkan,
dijatuhkan, dan dialiri arus bolak-balik. Ini yang bukan cara untuk menghilangkan sifat magnet. Nah, anak kalau melihat ini pasti akan menemukan yang bukan, itu pasti adalah yang didinginkan ya. Nah, ini kita punya magnet, taruh di kulkas, nanti sifat magnetnya ya masih ada, tidak bisa hilang ya. Tapi kalau dipanaskan, dijatuhkan, dialiri arus bolak-balik, itu pasti akan hilang seperti itu. Lanjut lagi ya, semangat. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar 3 buah magnet batang. Jadi di atas adalah magnet batang. Jika C kutub selatan, saya tulis di sini C adalah kutub selatan, S saya kasih S. Kemudian B dengan C tolak menolak. B sama C tolak menolak. Kalau tolak menolak tadi adalah kalau kutubnya senama ya. B sama C tolak menolak. Kalau C-nya sudah selatan, maka B-nya pasti juga selatan karena tolak menolak. Oke. Kalau B-nya selatan, A-nya pasti kutub, iya betul, utara. Ya. Oke. Lanjut lagi ini. Serta D dengan E tarik menarik. Nah, D sama E tarik menarik. Kalau C-nya selatan, D-nya pasti ya utara. D sama E tarik menarik, berarti E-nya adalah selatan. Ya, tarik menarik kan harus tidak senama, tidak boleh sama. Maka F-nya ketemu adalah kutub utara. Ya. Oke, ini kita akan lihat jawabannya yang tepat yang mana. A kutub selatan, salah ini. B untuk jawaban B, A kutub utara, betul. F kutub selatan, salah. Yang C, A kutub selatan, salah. A kutub selatan, salah ya. Yang D, A kutub utara, F kutub utara. Nah ini baru benar anak-anak ya. Tuh, mudah ya. Kemudian nomor berikutnya. Di bawah ini yang menunjukkan peristiwa terjadinya induksi magnet. Induksi magnet itu adalah cara pembuatan magnet dengan mendekatkan magnet dengan besi atau logam. Nanti besinya akan berubah jadi magnet dengan didekatkan ya. Kita lihat A. Hilangnya sifat magnet dalam medan listrik. Salah. B. Besi menjadi magnet di dalam medan magnet. Ini mungkin bisa benar ya. Coba kita cek yang C dulu. Berubahnya kutub magnet dalam medan listrik, berkurangnya daya magnet dalam medan magnet. Nah, jadi yang tepat adalah ini. Besi menjadi magnet karena dia di dalam medan magnet. Ya, karena besi tadi, ini misalkan besi, ini adalah magnet. Nah, ketika besi dekat dengan magnet, kan ini besinya ada di areanya atau wilayahnya medan magnet ya, maka besinya akan otomatis berubah jadi magnet karena masih di dalam medan magnet ya. Jadi jawabannya B. Oke. Nomor berikutnya, sebuah jarum kompas yang diletakkan di sekitar medan magnet akan mengalami penyimpangan arah. Dari gambar berikut ini yang menunjukkan kedudukan jarum kompas yang benar. Nah, kita diminta mencari mana sih? Nah, ketika ada kompas didekatkan dengan apa itu magnet, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kutub utara. Ternyata jarum yang menunjuk ke utara ketemu, ya, bertemu. Nah, kalau kita pahami logikanya, ya kompas kan gini ya anak-anak ya. Kompas ini kan selalu menunjuk ke arah utara ya, utara bumi dan selatan bumi. Yang panah ini ke utara, yang tidak panah di selatan. Nah, kalau kita pahami magnet di bumi kita, ini bumi ya anak-anak. Di sini ada kutub utara, ya, kutub utara. Saya tulis KU.
kutub utara, ada kutub bumi selatan. Nah, di sekitarnya kutub utara di sini itu ada medan magnet bumi. Medan magnet bumi bagian selatan anak-anak. Ya, di sini ada bagian kutub magnet bumi selatan. Di selatan ada kutub magnet bumi utara. Nah, ini anak-anak ya. Jadi berkebalikan. Nah, di sini ya, jarum ini ternyata ya dia menunjuk ke utara karena di utara ada kutub bumi selatan. Nah, maka ini adalah kutub utara. Yang ini adalah kutub selatan. Nah, maka kalau kita logikakan di sini yang tanda panah utara ketemu utara, nggak mungkin tarik menarik ya, harusnya tolak menolak. Nah, jadi yang tepat itu yang di sini, yang D utara. Nah, ini kan yang tidak panah kan selatan ini ya, selatan. Ini juga ini utara. Nah, sehingga utara sama selatan tarik menarik ya, ketemu deh jawabannya D. Tuh. Ya. Kalau nanti belum paham bisa meninggalkan komentar di bawah sambil ditanyakan ya anak-anak. Ya, ini adalah prediksi untuk apa itu soal PTS besok ya, Senin, untuk mata pelajaran IPA. Tolong dibaca sampai selesai, barangkali ada yang sama soalnya, lumayan ya. Untuk soal IPA ada 20 nantinya untuk PTS. Oke, berikutnya orang yang menyatakan pertama kali bahwa bumi merupakan sebuah magnet ya. Bumi merupakan sebuah magnet. Nah, ini kalau ini saya tidak akan menjelaskan, ini kalian bisa cari di Google ya, banyak sekali. Saya akan menjelaskan yang materi yang ada yang ngitungnya, ada yang sulit gitu ya. Kita next saja, nomor 14 sekarang. Berikut yang termasuk hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk bermigrasi ya, kecuali nah, ini pasti bisa semua ini. Kecuali berarti yang bukan. Salmon ini termasuk memanfaatkan medan magnet. Penyu juga memanfaatkan medan magnet. Lobster duri juga ya memanfaatkan. Nah, kalau beruang ini tidak memanfaatkan ya, sehingga beruang ini tidak memanfaatkan, jawabannya berarti D. Oke. Ini di next yang itu. Ya, bawah saja. Pengertian dari sudut deklinasi. Nah, ini ya. Kalau kita lihat tadi di gambar Pak Bangun, saya gambar lagi. Ini ada bumi. Ada kutub utara bumi sama kutub selatan bumi. Di agak mencong sini ya, agak serong, ini ada kutub magnet ya, magnet bumi selatan. Ini ada kutub magnet bumi utara. Jadi dia tidak pas ya, tapi agak serong, punya sudut di sini. Nah, ini ada sudutnya nanti. Ini kutub utara sama selatan. Oke. Kita lihat jawabannya. Sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan kutub utara selatan bumi. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang anak-anaknya. Kenapa? Karena di situ jawabannya sudut yang dibentuk antara jarum kompas ini utara sama selatan, ini adalah kutub utara selatan. Yang MS sama MU adalah kutub jarum kompas. Nah, jadi akan terbentuk sudut di sini. Sudut antara kutub utara sama selatan bumi dengan jarum kompas, yaitu MS dan MU, magnet bumi selatan dan magnet bumi utara. Oke. Berikutnya nomor 17. Arah garis gaya magnet. Nah, kalau ini pasti semua udah tahu. Untuk garis-garis gaya magnet ya, saya untuk magnet bumi ya. Ini ada kutub bumi selatan dan kutub bumi utara ya, dibalik ya. Ini kan
kutub utara, ini kutub selatan. Nah, untuk arah garis gaya magnet, dia keluar dari kutub magnet bumi utara, keluar masuk ke kutub magnet bumi selatan. Nah, jadi gini. Nah, jadi dia keluar dari kutub utara bumi, kutub utara magnet bumi, kemudian masuk ke kutub selatan magnet bumi. Ada nggak jawabannya ya? Kita cek. Oh, ini ya, ini kebalik ya, harusnya ini ada yang diralat ya, harusnya ini kutub utara, ini kutub selatan ya, jadi jawabannya D nantinya ya. Nah, oke. Berikutnya semakin sulit ya. Berikut ini yang bukan ciri dari trafo step up. Ya, step up itu menaikkan tegangan. Ya, ciri-cirinya adalah ya, jumlah lilitan di sekunder lebih banyak daripada di primer. Nah, jadi yang tepat adalah yang B. Jumlah lilitan primer lebih kecil daripada sekunder, artinya sekunder lebih banyak lilitannya. Betul, jawabannya B. Berikutnya adalah urutan tata cara kerja dari dinamo. Oke, dinamo ini biasanya dipakai untuk banyak ya, untuk memutar apa itu kipas angin, memutar pompa air dan sebagainya. Nah, kalau ini dinamo untuk menghasilkan arus listrik yang dipakai di sepeda di rumah ya, ada dinamonya. Kalau ditempelkan di roda, dihubungkan dengan lampu, nanti lampunya bisa nyala. Semakin cepat roda berputar, semakin nyalanya terang. Nah, ini. Jadi kalau kita ikuti langkah kerjanya, pasti ada pemutar dulu anak-anak ya. Jadi diputar dulu, di dua dulu diputar. Kemudian setelah diputar, nanti akan ada yang bergerak adalah kumparannya ya. Kumparannya ini akan berputar juga. Nah, jadi kumparan ikut berputar. Kalau kumparan berputar, nanti di situ akan muncul ada sikat di sini ya. Sikat di kumparan yang di ujungnya ini akan ikut juga kena gesekan ya. Ini titik ketiga. Setelah itu ada cincinnya ya. Cincin ini akan menghasilkan sebuah arus karena ada gesekan tadi ya. 4. Yang terakhir ada yang menghasilkan kuat arus listrik dengan dites pakai ini alat namanya adalah ampere meter. Sehingga ini yang terakhir adalah 5. Oke, jadi urutannya adalah 2, 1, 4, 5, 3. Ketemu ya anak-anak? Ya, ketemu ya. Ini jawabannya ya. Oke. Next lagi, semakin sulit. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah trafo. Ini trafonya termasuk trafo step up. Oh, salah, maaf. Step down ya, karena NP-nya ini 800 lilitan. Kemudian NS-nya ada 200 lilitan. Tegangan di NP itu 220. Kemudian kita disuruh mencari tegangan di NS atau nyari VS-nya. Oke. Nah, caranya ya pakai rumus perbandingan saja seperti yang kita udah pelajari. 800 anak-anak ya dibagi dengan 200 sama dengan 220 dibagi dengan X yang kita cari. Nah, nanti kalikan silang, yaitu ya X sama dengan 220 dikali 200 dibagi 800 ya. Nanti dicari sendiri ya berapa jawabannya.
Oke, mungkin sampai itu aja yang Pak Bungo sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya anak-anak. Kita sambung lain waktu kalau ada kesempatan ya. Jangan lupa di subscribe supaya Pak Bungo lebih semangat membuat pembahasan soal. Semoga ini keluar di ujian kalian. Pasti ada beberapa soal yang keluar ya, tapi tidak semuanya keluar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam IPA.